Hai traveler, jumpa lagi dengan Kurnia Wonderful, channel wisata keluarga terlengkap yang membahas tentang info-info traveling, mulai dari jalanan sampai destinasi wisata yang asik untuk dikunjungi. Di video kali ini, Kurnia Wonderful akan berbagi trip perjalanan dari Jakarta ke Jogja full tol. Berapa biaya tolnya dan menghabiskan berapa liter bensin. Dan pertama kita akan melalui pintu tol Pulau Mas. Waktu tempuh yang saya lihat di Google Map itu 7 jam lebih ya, 7 jam 36. Saya ingin cerita sedikit tentang sejarah dari tol Wiyoto Wiono ini. Jalan tol ini dibangun pada tahun 1985 sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Jalan tol Wiyoto Wiono ini dibangun di atas ruas jalan Jakarta Bypass yang terdiri dari jalan Maijen Sutoyo, DI Panjaitan dan Ahmad Yani serta Yosudarso, dan menghubungkan antara Cawang dan Tanjung Priok. Dan yang unik dari tol ini adalah pembangunannya menggunakan terobosan dalam dunia teknik konstruksi, yaitu teknik sosro bahu yang diperkenalkan atau ditemukan oleh seorang insinyur asal Bali, yaitu Cokorda Raka Sukawati. Tol ini ke selatan ya, arah selatan yang kita tuju ini tersambung dengan tol Jagorawi, tol Cikampek, kemudian juga tol Grogol ke arah Tangerang, dan sebaliknya ke arah utara, tol ini menuju di Tanjung Priok. Ada beberapa exit tol ya, tol ini, yaitu yang pertama kalau dari Pulau Mas ya, dari Pulau Mas itu ada gerbang, setelah Pulau Mas itu ada gerbang tol Rawamangun, kemudian gerbang tol Jatinegara, gerbang tol Pedati, gerbang tol Kebunnanas, dan Simpang Susun Cawang ya, Simpang Susun Cawang ini yang seperti saya sebutkan tadi, menuju ke tol Jagorawi, tol Jakarta Cikampek, dan tol ke Grogol ya, tol Cawang Fluid. Untuk batas kecepatan maksimum di tol Insinyur Wiyoto Wiono ini yaitu 80 km per jam dan minimal kecepatannya 60 km per jam. Jadi perhatikan buat teman-teman traveler yang melalui tol ini ya, tidak boleh lebih dari 80 km per jam. Dan seperti kita lihat tadi di awal video itu ada polisi yang standby ya dengan kamera etelenya. Sesaat lagi di depan kita akan menemui percabangan ya, dan yang sebelah kanan itu ke tol Jagorawi, Bogor, Sukabumi, dan sedangkan yang ke kiri ini ke Cikampek, Bogor, dan Grogol. Nah, setelah ini ada percabangan lagi sebelah kanan ini ke Grogol ya, yang percabangan ini. Kemudian ke kiri itu ke Bandung, Cikampek, Bekasi. Kita ikutin ke jalur Bandung, Cikampek, Bekasi. Nah, saat ini kita sudah memasuki ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk tol ini sistemnya open ya, jadi nanti pembayarannya ada di pintu tol Cikampek Utama. Dan saya akan bercerita sedikit sejarah dibangunnya jalan tol Jakarta Cikampek. Tol Jakarta Cikampek ini mulai dibangun pada tahun 1988. Tol Jakarta Cikampek ini mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada proyek LRT yang menyambungkan Cawang Halim ya, Cawang Halim kemudian Bekasi. Dan yang sebelah kanan adalah proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung di daerah Tegarluar ya, stasiun atau depo kereta apinya. Nah, saat ini kita masih di ruas jalan tol Jakarta Cikampek dan perkembangan ini sangat pesat sekali ya.
Nah, saat ini di depan kita adalah jalan naik menuju tol MBZ ya. Di tol MBZ ini dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan kecil seperti sedan dan minibus. Tidak boleh ya, truk dan kontainer tidak boleh. Dan jalan tol ini awalnya bernama Jalan Layang Jakarta Cikampek atau disebut juga Jakarta Cikampek Elevated. Namun nama tol ini diganti menjadi Jalan Layang Sheikh Muhammad bin Zayed ya. Dan Muhammad bin Zayed ini adalah raja dari Uni Emirat Arab. Dan pernah pada tahun antara 2015 hingga 2018 pada saat pembangunan tol MBZ ini agak sedikit mengganggu lalu lintas ya, kemacetan hingga berjam-jam di tol Jakarta Cikampek dan menjadikan jalan Cikampek ini menjadi neraka bagi para pengguna jalan tol Jakarta Cikampek. Panjang jalan tol MBZ ini yaitu 36,84 km, terletak di tengah-tengah jalan tol Jakarta Cikampek. Tol ini melintasi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang semuanya terletak di Jawa Barat. Dan jalan tol layang ini merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia dan menjadi jalan tol bertingkat atau double decker motorway yang pertama di Indonesia karena dibangun di atas jalan tol Jakarta Cikampek. Tujuan dibangunnya jalan tol ini adalah untuk memisahkan jalur perjalanan jarak jauh untuk tujuan Cirebon dan Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jalan tol ini mulai beroperasi tahun 2019 dan hanya boleh dilalui oleh kendaraan kecil. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelas lagi perjalanan atau sejarah dan cerita tentang Jalan Layang Sheikh Muhammad bin Zayed ini, teman-teman bisa klik ya video Ngopeni Diecast di atas ini linknya dan thumbnailnya seperti di samping ini. Dan sekarang kita udah mulai turun ke jalan utama ya, di jalan bawah Jakarta Cikampek. Dan sesampainya kita pas saat turun itu terjadi kemacetan. Dan langsung aja saya lihat di Google Map ya, kira-kira apa sih macetnya dan berapa lama gitu macetnya. Setelah saya cek-cek, ternyata ya memang ada perbaikan jalan. Dan kita agak sedikit lama tersendat di sini perjalanannya, tapi nggak lama ya, hanya sekitar 10 menit sampai 15 menitan di sini, dan kemudian lancar lagi dan kita melanjutkan perjalanan menyusuri jalan tol Trans Jawa ini. Dan saat ini kita masih di ruas tol Jakarta Cikampek ya. Setelah tadi kita melewati kemacetan, akhirnya sekarang lancar lagi ya. Jadi kendalanya tadi hanya ada perbaikan jalan dan ada truk mogok ya sepertinya.
Oh ya, mobil yang saya gunakan ini adalah Suzuki Karimun Wagon R tahun 2014. Mobil ini sangat irit bahan bakar ya, yang mana 1 liternya dapat menempuh jarak sekitar 20 km sampai 23 km. Untuk kapasitas tangki bahan bakar yang dimiliki Suzuki Karimun Wagon R ini adalah 35 liter ya. Jadi dengan kenaikan BBM Pertalite 10.000 per liter dan Pertamax 13.900 per liter. Kemarin itu saya isi Pertamax ya. Isi Pertamax itu 13.900 dan isi full 35 liter. Jadi untuk isi fullnya 35 liter itu sekitar 486 ya. Lumayan juga ya setelah kenaikan bahan bakar ini. Dan untuk tolnya nanti kita hitung di akhir video ya. Jadi tadi tuh pertama itu masuk tol Pulau Mas, itu gerbang tol Pulau Mas itu 10.500 tol dalam kota. Oke, kita lanjut lagi. Terus kanan supaya tetap di jalan tol Cikopo, Palimanan. Terus sejauh 232 km.
Nah, sekarang kita masuk ke ruas tol Pejagan Tegal ya. Kalau kita exit ke sebelah kiri ke Pejagan itu kita ke Brebes. Jadi juga bisa kalau ke Jogja lewat Pejagan, dan di situ keluar tolnya lebih murah ya. Mungkin teman-teman bisa cek aja videonya Kurnia Wonderful yang exit tol ke Pejagan ya. Videonya ada di samping ini. Seperti ini thumbnailnya dan linknya ada di atas. Cuacanya hari ini cerah sekali ya, dan saat ini kita berjalan di ruas tol Pejagan Pemalang. Dan buat teman-teman travel lihat awannya itu indah banget ya, seperti menutupi perjalanan kita. Jadi adem banget suasananya. Tapi biasanya kalau awannya turun seperti ini sih, di depan nanti beberapa kilometer kemudian biasanya sih hujan deras ya, karena awannya rendah. Nah, di samping sini ada rest area. Mungkin teman-teman yang kelelahan bisa mampir di rest area, tapi Kurnia Wonderful tidak mampir di rest area karena kita lanjut terus perjalanan ya. Karena kita ngejar waktu, jam 2 harus tiba di kota Jogja. Dan yang paling menyebalkan itu kalau kita di belakang truk seperti ini ya. Kita nyalip tapi di belakang truk. Udah gitu truknya lambat ya. Itu ya yang jadi tantangan kita untuk supaya tetap berhati-hati di jalan tol. Untuk batas kecepatannya di tol Pejagan Pemalang ini adalah kecepatan maksimum 100 km per jam, dan sebelah kirinya adalah rest area. Di sini kita bisa istirahat ya. Di tengah perjalanan kita dihadang oleh hujan ya, tapi hujan itu hanya gerimis aja. Tapi setelah lama-lama kita memasuki ke daerah Batang, hujan itu semakin deras. Awalnya sih rintik-rintik ya, tapi lama-lama makin deras. Nah, sebaiknya buat teman-teman traveler kalau dalam keadaan hujan gini waspada ya, kurangi kecepatan dan jangan nyalakan lampu hazard
karena lampu hazard itu digunakan hanya untuk keadaan darurat. Cukup nyalain lampu kecil aja ya. Dan saat ini kecepatan mobil saya ini 80 km per jam. Namun setelah kita melewati beberapa kilometer, hujannya pun reda. Dan ini ada sedikit perbaikan jalan ya. Tapi hujannya itu masih rintik-rintik gitu, jadi ya tetap harus waspada ya. Lagi asik-asik berkendara dan posisi mobil saya itu ada di sebelah kiri ya, tapi tiba-tiba dari sebelah kiri itu ada bis Haryanto dari sebelah kiri menyalip ya. Nah ini deh, saya zoom ya. Setelah sempat reda hujannya, kemudian kita kedapatan hujan lagi ya, awan hitam di depan situ. Dan hujannya kali ini deras sekali ya. Sebentar lagi di depan kita akan melewati jembatan Kali Kuto, jembatan yang sangat ikonik sekali ya. Nah ini hujannya mulai deras banget, dan saya mulai mengurangi kecepatan hingga 60 sampai dengan 70 km per jam. Ini hujannya lebat banget. Dan untuk wipernya ini saya gunakan yang full high speed ya, speed tertinggi. Selain hujannya deras itu, anginnya tuh kenceng banget ya. Jadi ini hujan angin, dan berkali-kali mobilnya sempat terhempas ya. Dan pada saat kita lagi asik-asik nyopir di sebelah kanan, tiba-tiba ada bus, wow, yang apa ya, airnya tuh muncrat sampai ke kaca mobil kita. Wow, itu yang bikin kaget ya. Seperti rasanya tuh seperti dihajar pakai air gitu, disemprot pakai air deras. Hujan pun semakin deras, dan ya, di depan sebentar lagi kita melewati jembatan Kali Kuto ya, jembatan yang sangat ikonik banget. Setelah jembatan ini ada pintu keluar ke Wuleri ya. Buat teman-teman traveler yang ingin keluar di pintu tol Wuleri ini juga bisa. Jadi nanti nembusnya ke Temanggung, kemudian Magelang, dan baru ke arah Jogja ya. Dan untuk tolnya sendiri juga lebih hemat ya kalau lewat sini. Nah ini ya, sebelah kiri ini pintu gerbang tol keluar Wuleri. Dan kita lurus ya, kita mau lewat
keluar pintu tol Boyolali. Jadi kita terus aja. Dan yang anehnya itu setelah kita melewati Weleri itu ya, pintu gerbang tol Weleri itu, awannya itu cerah ya. Jadi di sini tuh kering, benar-benar kering, jalanannya tuh kering. Hanya beda beberapa meter aja tapi udah beda cuacanya. Oke, kita lanjut lagi, kebut lagi ya dengan full speed, kecepatan 100 km per jam.
Dan akhirnya kita exit tol di Boyolali, dan ini adalah akhir dari jalan tol Jakarta Jogja melalui Trans Jawa ya. Dan kita keluar di exit tol Boyolali. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dukungan Anda luar biasa, dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar Kurnia Wonderful lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik lainnya. Oke, untuk part selanjutnya adalah perjalanan dari exit tol Boyolali hingga ke Ring Road Utara Yogyakarta.